Halo bro. Kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Sorry, habis libur panjang, yoi. Gimana kabarnya bro? Saya harap di tahun yang baru ini harusnya kalian mendapat semangat yang baru juga dong. Iya dong. Ya, baiklah, seperti biasa, saya akan mengulas sebuah kisah-kisah dengan tema sejarah yang tentunya masih dalam format film, oke? Dan perlu dipahami ya, karena cukup capek kalau ada yang komen-komen tentang ngawur lah atau gimana. Karena gini bro, meskipun berkisah tentang sejarah, kalau sudah menjadi film, kebutuhan utamanya adalah untuk hiburan atau untuk entertain. Oke? Setuju ya? Sehingga bumbu-bumbu dramatisasi itu adalah salah satu hal yang sangat wajar dan sangat mutlak dalam sebuah film. Jadi, saran saya adalah jangan pernah mencari kebenaran yang mutlak hanya dari sebuah film. Kalau pengen tahu sejarah realnya kayak gimana, baca jurnal bro. Nah itu dia. Oke, lanjut ya. Dari beberapa minggu kemarin, saya sudah membahas tentang universe perdinastian yang ada di Tiongkok. Salah satunya yaitu film Kingdom. Dan itu nantinya juga akan masih berlanjut. Ditunggu saja rilisnya kapan, oke? Sabar. Dan sembari menunggu Kingdom yang seri keempat rilis, mari akan saya ajak kalian untuk melompat ke masa setelah Dinasti Qin. Oke ya? Jadi ketika Dinasti Qin ini berhasil menyatukan seluruh dataran Cina, pada akhirnya Dinasti Qin runtuh juga dan digantikan oleh Dinasti Han. Yang singkatnya, Dinasti Han terbagi menjadi dua periode besar, yaitu Han Barat di tahun 206 sebelum Masehi hingga 9 Masehi, lalu menjadi Han Timur di tahun 25 Masehi hingga tahun 220 Masehi. Oke, sampai sini jelas ya? Lalu setelah itu Dinasti Han Timur hancur secara bertahap karena terpicu oleh berbagai faktor internal ataupun eksternal. Sehingga dinasti ini resmi berakhir pada tahun 220 Masehi, yang kemudian dimulailah periode 3 kerajaan atau yang terkenal dengan sebutan Three Kingdom atau perang 3 kerajaan besar, yaitu Wei, Su dan juga Wu. Dan di kisah kali ini saya akan ulas cerita dan cikal bakal dari terciptanya periode perang 3 kerajaan tersebut. Jadi bagaimana? Penasaran dengan kesangaran dari kisah ini? Kalau iya, langsung saja mari kita mulai. Cerita ini dimulai di tahun 208 Masehi, masa-masa akhir dari Dinasti Han atau Han Timur ya dalam kasus ini. Di singgasana, kita diperlihatkan dengan sang kaisar kerajaan Han Timur yang ke-14 yaitu Kaisar Xian. Oke, sebagai gambaran di awal biar kalian gak bingung, Kaisar Xian naik tahta saat dia masih sangat muda, setelah kematian kakaknya yaitu Kaisar Shao. Dan kekuasaan Kaisar Xian sebenarnya hanya bersifat simbolis, karena kekuasaan real berada di tangan seorang Perdana Menteri sekaligus sebagai panglima perang yang menguasai istana dan mengendalikan Kaisar Xian sebagai boneka politiknya. Dan dia bernama Cao Cao. Cao, di hari itu dia menagih titah yang telah ia ajukan kepada sang kaisar, di mana dia ingin menggerakkan pasukan besar guna untuk menyerang seseorang yang sudah dianggapnya sebagai pemberontak kerajaan Han, yaitu Liu Bei dan juga Sun Quan. Namun, sang raja muda itu cukup bimbang untuk memberikan legitimasi tersebut, karena baru beberapa bulan yang lalu mereka baru saja berperang melawan Wu. Kaisar Xian menginginkan untuk mengistirahatkan pasukan terlebih dahulu. Namun, di sana dengan terang-terangan, Cao Cao malah menekan hebat sang kaisar. Dan jelas, dengan power yang dimiliki oleh Cao Cao, kaisar muda tersebut kicep tanpa sepatah kata pun.
yang pada akhirnya dia pun melantik Cao Cao untuk menjadi panglima perang Han, sesuai apa yang diinginkan oleh Cao Cao. Namun secara tiba-tiba, pejabat kerajaan Han yaitu Senator Kong Rong secara terang-terangan menentang permintaan Cao Cao dengan alasan bahwa sebenarnya yang berniat untuk memberontak kerajaan bukanlah Liu Bei yang notabene sebagai paman dari sang kaisar, ataupun Sun Quan yang sudah memiliki kekuasaan sendiri di Wu sebagai kaisar generasi ketiga, tapi melainkan Cao Cao lah yang sebenarnya ingin menguasai kerajaan Han dan ingin menggulingkan sang kaisar. Sehingga dengan Cao Cao yang tadi sudah resmi dilantik dari mulut sang kaisar dan sebagai kanselir atau perdana menteri yang memiliki power selayaknya seorang kaisar, dia langsung mengeksekusi Senator Kong Rong di detik itu juga. Inilah akhir dari dinasti Han, bro. Sebelum memasuki periode 3 kerajaan atau Three Kingdom, Cao Cao adalah tokoh yang super penting dalam benang merah kisah kehancuran dinasti Han. Konflik internal mulai berkecamuk, para keluarga-keluarga singgasana berjuang untuk memperebutkan kekuasaan, dan tentunya negara jatuh ke dalam lembah kekacauan. Sedangkan Cao Cao sendiri sebagai kanselir begitu sangat ambisius untuk meraih kekuasaan yang mutlak atas dinasti Han, yang masih memiliki kekuasaan terbesar dalam segi teritorial di Cina selain negeri Shu dan juga Wu. Dan gerakan Cao Cao ini adalah cikal bakal dari lahirnya kerajaan Wei. Jadi nantinya akan ada Wei, Shu, dan juga Wu sebagai 3 kerajaan yang saling berperang. Oke? Cao Cao menekan habis-habisan kekuasaan sang kaisar guna untuk bisa mengontrol tuan-tuan feodal yang ada di dinasti Han. Dan pada tahun yang sama pula, yaitu di tahun 208 Masehi, Cao Cao memimpin pasukan besar selatannya untuk menghancurkan Liu Bei, sang kaisar utama dari kerajaan Shu, yang juga sebagai paman dari kaisar Han yang dipecundangi oleh Cao Cao itu tadi. Dan tidak hanya itu, Cao Cao juga mengincar Sun Quan, seorang penguasa dari kerajaan Wu. Dan langsung saja kita diperlihatkan kebengisan Cao Cao membantai para pasukan Shu. Namun hal tersebut tidaklah mudah karena kerajaan Shu memiliki jenderal swanger yang bernama Zhao Yun atau Zhao Zilong. Meskipun tanpa skin kolektornya, dia mampu membasmi bersih pasukan Cao yang sok garang tersebut. Liu Bei sadar betul akan gerakan Cao Cao. Dia mengevakuasi semua warga Han yang tidak menginginkan Cao Cao untuk menjadi seorang kaisar. Jika mereka tidak ditolong, maka mereka pastinya nanti akan disikat resik sama Cao Cao. Lalu, Zilong pun menemui kaisarnya yaitu Liu Bei dan mengatakan bahwa semua pasukannya masih memiliki kemungkinan untuk mempertahankan tanah mereka, minimal sampai detik terakhir sebelum mereka tidak ada pilihan lagi untuk meninggalkan kota. Namun, di detik itu juga, Liu Bei juga mendapatkan laporan dari pengirim pesan bahwa sang permaisuri masih terjebak di perjalanan bersama dengan bayinya juga. Sedangkan, di dataran lainnya, Cao Cao sudah membentuk formasi menyerang guna melumat sisa-sisa dari pasukan Shu. Di sana, kita diperkenalkan dengan jenderal Shu lainnya yaitu Zhang Yi alias Bogong, bersama dengan Zhuge Liang yaitu ahli strategi dari kerajaan Shu. Di sana, mereka berdua akan menyiapkan sebuah strategi untuk mengcounter serangan dari pasukan berkuda Cao Cao. Dan karena mereka kalah jumlah, Zhuge Liang akan menyiapkan pasukan untuk membantu Bogong. Sehingga dia pun langsung menuju ke tempat Kaisar Liu Bei, di mana dia melaporkan bahwa akan menurunkan pasukan bantuan untuk menuju ke tempatnya Jenderal Bogong. Namun, di situasi tersebut juga sangat mendesak. Para pengungsi berjalan begitu lambat. Liu Bei dengan ketegasannya juga ingin memprioritaskan para warga sipil. Karena, kembali lagi, secara teknis, para warga ini memilih ikut dengan mereka kan untuk melarikan diri dari rezimnya Cao Cao. Jadi,
Jika Liu Bei dan yang lainnya tidak kompak untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil, lalu apa artinya perang ini? Masuk akal kan? Oke. Lalu, kita dibawa ke tempat permaisuri. Dia hanya dikawal oleh para prajurit biasa, yang pastinya para pengawal itu tidak bisa berbuat banyak. Seorang komandan di sana sadar bahwa wanita yang dilindungi itu adalah istri Liu Bei beserta dengan bayinya. Sehingga serangan kali ini benar-benar terfokus kepada si permaisuri itu. Ya, akhirnya Zilong berhasil sampai di waktu yang tepat.夫人放心，子龙。夫人。 Di sana, Zilong berjuang mati-matian untuk bisa menyelamatkan permaisuri dan juga bayinya. Namun, di ujung perjuangan, si permaisuri merasa bahwa dia akan hanya menjadi beban untuk Zilong. Yang terpenting adalah bayinya bisa selamat. Sehingga dia memilih untuk terjun ke dalam sumur itu untuk bunuh diri. Dengan kenyataan yang berat, Zilong mau tidak mau dia harus menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa mencegah permaisuri. Sehingga dengan sisa-sisa mana yang ada, dia mengeluarkan ultimate untuk bisa memenangkan pertarungan. Kembali ke dataran Gersang, di mana Jenderal Bogong berada. Dalam posisi bala bantuan yang masih belum datang, mau tidak mau, dia harus menerima kenyataan bahwa Cao Cao sudah memberi perintah pasukannya untuk menyerang. Dan ketika pasukan berkuda Cao Cao semakin mendekat, di sanalah Bogong melancarkan strateginya. Jelas, pasukan Cao Cao mengalami pukulan yang cukup telak dari pasukan Bogong. Dan Bogong bukan sembarang Bogong. Tampilannya yang beringas itu nyatanya selaras dengan kemampuan bertarungnya. Setelah itu, Liang datang membawa pasukan bantuan. Dan batalion tersebut adalah batalion yang dipimpin oleh Jenderal Guan Yu, pendekar si janggut indah. Dan kehebatan ilmu bela dirinya sangat layak untuk masih menjadi legenda hingga sekarang ini. Selain Guan Yu yang hebat itu, Zilong juga akhirnya sampai di titik pertempuran. Meskipun dia masih dalam keadaan membawa bayi sang kaisar. Saya手下子龙
pasukan Chou lapis kedua pun sudah mulai digerakkan. Sehingga keputusan Liang adalah menyuruh seluruh pasukannya untuk mundur dari pertempuran. Sesuai mandat dari Liu Bei, yaitu mereka juga harus memprioritaskan keselamatan para warga sipil. Dan dengan begitu, Guan Yu dan batalionnya memposisikan diri untuk menghadang para pasukan Chou agar yang lain bisa segera mundur. 无民保护北京国民！ Pada akhirnya, para jenderal pun sampai di tempat sang kaisar. Di sana, Zilong begitu merasa bersalah karena dia tidak berhasil membawa kembali permaisuri. Namun, Liu Bei dengan kebijaksanaannya melarang Zilong untuk merasa bersalah. Dia sudah berjuang semampunya. Sedangkan di sisi Guan Yu dan pasukannya, yang namanya perang tetaplah objektivitas. Pasukan Guan Yu dibantai habis oleh pasukan Chou. Cao Cao dan para komandan elitnya menertawakan pasukan Su yang lari terbirit-birit itu. Mereka merasa sudah mendapatkan kemenangan yang mutlak. Namun tiba-tiba, 活着的呀，全被我们打跑了。有一个在负隅顽抗的。 ya, golok Guan Yu hampir saja membelah tengkorak Cao Cao. Dan dari seluruh pasukannya, hanya Guan Yu seorang yang tersisa. Di sana, Guan Yu diperintah untuk berlutut di depan Cao Cao. Ketika dia dikepung sendirian dan melihat panji bendera Su-nya yang diinjak-injak seperti itu, berlutut di hadapan musuh adalah ketidakmungkinan yang mutlak untuk orang sekelas dia. 还不跪下！ Dia kembali mengibarkan panji kerajaannya, merampas kuda yang ada, serta menarik kembali golok yang hampir membelah kepala musuhnya. Dengan tatapan tajam, merobek segala moral dari pasukan Cao Cao. Dia pergi membelah pasukan musuh tanpa ada yang berani menyentuhnya. Cao Cao di sana begitu kagum melihat kehebatan Guan Yu, yang dimana dia merasa bahwa orang sehebat itu seharusnya ada di pihaknya. 曹操以为他可以权倾天下，我非为篡夺汉室。 Di benteng pengungsian yaitu benteng Xiakou, Liu Bei tengah berdiskusi dengan para jenderalnya. Di sana, Liang mengusulkan sebuah ide dengan jumlah pasukan Cao Cao yang sebegitu banyaknya, dan untuk bisa mengalahkannya, jalan aliansi adalah hal yang paling masuk akal. Liang mengusulkan untuk bekerja sama dengan Sun Quan yaitu pemimpin Wu. Liang yakin bahwa Wu membutuhkan mereka untuk menghadapi Cao Cao sebagaimana mereka membutuhkan Wu. Dan jika peraliansian mereka berhasil dan mereka bisa menghancurkan Cao Cao, mau tidak mau dia akan mundur kembali ke utara. Sehingga Su sendiri akan mendapatkan space untuk memperkokoh kekuatan mereka di barat. Begitupun juga dengan Wu yang berada di selatan. Dan secara teknis, Cina akan terbentuk kekuatan segitiga atau 3 kerajaan. Pembagian kekuasaan dan kekuatan tersebut adalah salah satu jalan untuk menghentikan invasi Cao Cao yang seenak jidatnya itu. Di sana, Liang sendiri yang akan mengajukan diri untuk pergi ke kerajaan Wu dan bertemu dengan sang kaisar Sun Quan guna untuk melakukan negosiasi persekutuan. 风吹两边倒。 Sedangkan di camp tempat Cao Cao, dia kedatangan laksamana angkatan lautnya yaitu Jenderal Chai yang sudah siap berperang dengan membawa 300.000 pasukan serta membawa peta yang begitu sangat besar. Sebuah hadiah yang menawan untuk Cao Cao. Di sana, Cao tidak bodoh. Dia juga menyadari bahwa besar kemungkinan Liu Bei akan beraliansi dengan kerajaan Wu. Di sana, dia menyuarakan kepada para pasukannya untuk tidak gentar karena dia sengaja nge-framing dirinya sendiri sebagai orang yang tengah memperjuangkan dinasti Han. Yang sebenarnya itu hanya bentuk keserakahan dan juga ambisi pribadinya saja.
Lalu kita kembali diperlihatkan Liang yang sudah sampai di kerajaan Wu yang ditemani oleh pejabat kerajaan yang bernama Lu Su. Masuklah dia ke dalam istana yang dipenuhi dengan para pejabat-pejabat Wu lainnya. Lalu masuklah sang kaisar Wu yaitu Sun Quan. Di sana Sun Quan sudah mendengar tentang kekalahan Liu Bei. Sehingga dengan tanggap pula Liang melakukan perundingan agar Sun Quan bersedia untuk beraliansi dengannya. Dan dengan kekuatan pasukan Cao Cao yang begitu amat luar biasa, di dalam istana tersebut tercipta dua kubu dari para petinggi, di mana salah satu dari kubu tersebut tidak setuju jika Wu harus ikut berperang melawan Cao Cao. Di sana, Liang menegaskan bahwa dia datang bukan hanya untuk mengajukan kemitraan yang omong kosong belaka. Liang sudah memiliki strategi mematikan untuk bisa menghancurkan Cao Cao dan strategi tersebut bisa berjalan dengan sempurna jika Su dan juga Wu beraliansi. Hal tersebut juga ditambah dengan kemampuan Liang yang hebat dalam mempresentasikan detail rencananya. Sehingga Sun Quan mulai mempertimbangkan ajakan aliansi tersebut karena semua pernyataan Liang cukup masuk akal baginya. Jika Cao Cao tidak dihentikan, maka kerajaan Wu juga akan menjadi incarannya. 让我再想想。东吴真是人间仙境，就被你说动了。 Dengan hasil yang memuaskan, tugas Liang selanjutnya adalah bertemu dengan jenderal utama pasukan Wu yaitu Zhao Yu. Dan untuk selanjutnya kita akan diperlihatkan camp sang jenderal yang dimana para pasukannya tengah melakukan latihan kemiliteran dan formasi. Lalu di malam harinya, Liang diundang oleh Zhao Yu untuk minum teh bersama. Di sana, Liang juga diajak untuk bermain musik bersama. Dan atas momen tersebutlah, Liang yakin bahwa Zhao Yu bersedia untuk ikut berperang. Setelah mendengar notasi dari alat musik yang Zhao Yu petik, semua itu mengalunkan nada-nada yang sangat optimis. Dan hal tersebut selaras dengan apa yang dibahas oleh istri Zhao Yu yaitu Xiao Cao. Di mana yang tadi dia juga ikut menyaksikan suaminya dalam bermain musik. Dia tahu bahwa suaminya harus mengambil jalan perang ini. Lalu kita kembali ke tempat Cao Cao. Di hari itu, dia tengah memandangi sebuah lukisan yang dia buat sendiri. Sebuah lukisan wanita yang begitu sangat dia cintai. Dan inilah rahasia besar yang baru diungkap, bro. Di sana, dia menjelaskan bahwa wanita itu dulunya pernah akan dijodohkan oleh ayahnya untuk menikah dengan Cao Cao. Namun, ketika ayahnya meninggal, wanita tersebut malah menikah dengan pria lain dan pria itu adalah Zhao Yu. Yang artinya, wanita dalam lukisan itu adalah si Xiao Cao, guys. Ambisi pribadi Cao Cao adalah setelah perang dengan Liu Bei, dia akan segera menghancurkan Wu dan akan merebut Xiao Cao. Anjing. Lihat motivasinya aja sudah geli bangsat. Lalu setelah itu kita diperlihatkan armada besar Cao Cao yang siap untuk melumat Su dan juga Wu. Pasukan laut dan darat yang berjumlah 80.000 pasukan. 九合诸侯。 Lalu, kita kembali lagi ke kerajaan Wu. Di pagi itu, sang kaisar Sun Quan didatangi oleh adik perempuannya yang bernama Sun Sanxiang. Di sana,
si adik kesal dengan surat yang dikirim oleh Cao Cao yang berisi tentang Cao Cao yang memiliki 80.000 pasukan yang siap untuk melumat kerajaan Wu. Dan Cao Cao menyarankan Wu untuk menyerah saja. Di sana, Sang Xiang mencoba untuk meninggikan moral kakaknya dan meyakinkannya bahwa Wu tidak akan kalah oleh pasukan Cao Cao. Hal tersebut juga lebih dikuatkan lagi oleh Zhou Yu, di mana dia langsung merobek surat yang penuh dengan omong kosong itu. Dan langsung saja dia mengajak sang kaisar untuk pergi ke dalam hutan dengan membawa panah yang sudah lama tidak sang kaisar pakai. Berangkatlah mereka ke hutan, dan tujuan mereka adalah untuk menaklukkan harimau yang menguasai hutan tersebut. Di sana, Zhou Yu ingin sang kaisar kembali memiliki asa yang kuat. Harimau yang akan mereka taklukkan itu tidak lebih seperti Cao Cao yang licik, bengis, dan serakah. Karena Cao Cao adalah pengkhianat yang sesungguhnya. Mereka pun terus melakukan manuver untuk memojokkan si harimau tersebut. Ketika mereka tengah berdiskusi, tiba-tiba hampir saja satu prajurit mereka tak terselamatkan. Sehingga setelah itu Zhou Yu mengarahkan sang kaisar untuk mengejar harimau itu sendirian. Hanya bermodal satu anak panah, sang kaisar pun menembus kabut tebal dan memburu harimau tersebut. Lalu, ketika Sun Quan tengah menganalisa posisi dari si harimau itu, tiba-tiba ketika dia terpojok, Zhou Yu sengaja untuk tidak menolongnya karena dia menginginkan sang kaisarnya itu untuk menuntaskan sendiri tugasnya tersebut. Dan ya, kaisar pun berhasil, dan setelah itu Kaisar Sun Quan seolah terlahir kembali. Kali ini dengan teguh dia akan menggapai asanya dengan jiwa yang membara. Sehingga tanpa ada yang bisa menghalanginya lagi, dia mendeklarasikan bahwa secara resmi Wu akan beraliansi dengan Su dan akan terjun ke medan perang untuk menghancurkan Cao Cao. Lalu setelah itu, Liang pun kembali ke camp Liu Bei dengan para petinggi pasukan Wu, yang dimana kita diperlihatkan Zilong tengah melatih kekuatan tempur para pasukannya. Lalu di sana mereka dituntun Liang untuk melihat sekitar, di mana Guan Yu tengah mengajari anak-anak untuk belajar sastra. Begitupun juga dengan Bogong yang tengah sibuk membuat kaligrafi yang sempat digoda oleh Zhou Yu. Sedangkan Liu Bei sendiri, dia tengah sibuk sendiri dengan hobinya yaitu merajut sepatu. Dan di sanalah juga Liang memperkenalkan Liu Bei dengan Zhou Yu dan yang lainnya. Di sana sempat terjadi ketegangan ketika jumlah pasukan Zhou Yu yang hanya 30.000 itu disebut sangat sedikit oleh Liu Bei untuk bisa mengalahkan Cao Cao. Namun hal tersebut dapat diredakan oleh penjelasan Zhou Yu yang mengatakan bahwa berapapun jumlah pasukan yang kini mereka miliki, jika mereka bersatu dengan keteguhan dan kekompakan yang nyata, maka ketimpangan jumlah tersebut tidak akan terlalu signifikan. Karena yang harus mereka fokuskan kini adalah tetap menjaga moral semangat setinggi-tingginya dan membentuk strategi yang sesuai. Sehingga untuk mengalahkan 80.000 pasukan musuh bukanlah hal yang mustahil. Lalu setelah itu, tidak lama kemudian, Zhou Yu dan yang lainnya dikagetkan dengan kedatangan Sun Sanxiang.
Di sana, gadis tersebut merayu Joyu untuk diizinkan ikut berperan dalam perang yang akan mereka lakukan. Awalnya dia sangat ditertawakan oleh yang lain, namun tidak dengan Joyu yang secara teknis tahu kemampuan Sun Sanxiang. Namun tetap saja gadis tersebut membuktikan kemampuannya di depan para lelaki yang menganggapnya lemah itu. Sanxiang dengan mudah membuat kuda lusuh roboh dengan seketika, dan hanya Sanxianglah yang bisa membangunkan kembali kuda tersebut. Namun pada akhirnya tetap saja Joyu tidak mau Sanxiang ikut dalam perang besar yang akan mereka jalankan. Di malam harinya, di tempat Chao, dia dan para anggota elitnya tengah menikmati keseksian dari para selir-selir penghibur. Hingga tidak lama kemudian, dia didatangi oleh satu prajuritnya yang mengantar pengirim pesan dari Wu. Di sana, si pengirim pesan tersebut memberikan surat balasan atas surat yang dikirim Cao di beberapa hari kemarin. Dan balasan dari Wu adalah sebuah kertas kosong. Hal tersebut sangat jelas bahwa Wu tidak peduli untuk menulis surat balasan. Yang secara teknis, Wu menolak untuk menyerah dan siap untuk bertempur melawan Cao. Sehingga dengan bengis pula, Cao malah menangkap utusan pengirim pesan tersebut untuk segera dipancung. Sungguh gila Cao ini. Karena sebenarnya bro, dalam tradisi militer kuno, termasuk di Tiongkok selama masa perang 3 kerajaan dan periode kerajaan lainnya, ada semacam kode etik perang yang tidak tertulis. Salah satunya adalah larangan untuk membunuh utusan atau pengirim pesan dari musuh atau dari kerajaan yang saling bergesekan. Karena itu adalah simbol dari perundingan atau untuk menjaga alur komunikasi. Dan Cao tidak peduli dengan kode etik tersebut. Memang anjing kan? Dan setelah kepala si pengirim pesan itu dipancung, kepala tersebut dikirim ke markas aliansi Su dan juga Wu. Jelas, hal tersebut direspon dengan kedukaan yang mendalam. Mereka semua menyiram arak ke arah bawah, guna untuk menghormati pengorbanan yang sudah dilakukan oleh petugas pengirim pesan mereka. Hal-hal bengis tersebut memang nampak sudah biasa Cao lakukan. Seperti halnya ketika perang sebelumnya di Guandu, Joyu menjelaskan bahwa Cao memotong hidung ribuan tahanan perang, memasukkannya ke dalam kotak, dan mengembalikan potongan-potongan hidung tersebut. Yang jelas, dengan cepat, hal itu bisa menghancurkan moral lawan-lawannya. Dan seperti halnya di hari itu, dia memotong kepala si pengirim pesan yang mereka utus dengan tujuan yang sama. Apalagi kalau bukan untuk menghancurkan moral mereka semua. Namun jelas, tampaknya mereka tidak akan terpengaruh oleh gertakan yang dilakukan oleh Cao. Justru, moral mereka semakin tinggi dan segera ingin cepat-cepat bisa menghancurkan Cao. Dan di tengah pembahasan yang dalam tersebut, lagi-lagi mereka dikejutkan dengan kedatangan Sun Sanxiang yang kali ini dia membawa tim elitnya sendiri yang diisi oleh para wanita-wanita tangguh. Dan terlepas dari itu semua, pasukan aliansi tersebut sudah benar-benar dalam persiapan yang sangat amat matang. Dan pada akhirnya kita diperlihatkan kedua kubu baik dari Cao dan kubu aliansi Su dan juga Wu, mereka saling memasang strategi. 他沉不住气，他的动作不会这么神速吧？操的5000精骑3天3夜赶了500里路，自己的亲信留在后面压阵。你们率骑兵过江，经略州到武阳做掩护吧。好，会在哪儿？ Di sana, Liang menunjukkan sebuah formasi perang yang sangat kuno, yaitu formasi tempurung kura-kura. Meskipun kuno, Liang meyakini bahwa bila formasi itu digunakan dengan sewajarnya, maka formasi tersebut masih sangat efektif. Namun, Bogong menilai kekurangan dari formasi tersebut. Jika memang benar formasi tempurung kura-kura begitu efisien, maka bagaimana formasi tersebut bisa diaplikasikan di perang laut? Memang, secara teknis, bahwa sebagian besar pasukan Cao adalah infanteri darat. Dan apakah masih ada kemungkinan kalau Cao akan menyerang mereka melalui perairan? Tidak ada yang bisa diprediksi. Bahkan, Zhou Yu pun mengatakan bahwa Cao adalah orang yang tidak pernah membicarakan maksud sesungguhnya.
bahkan kepada para pengikutnya sendiri, di mana kebenaran dan ilusi sering dia sembunyikan dari satu sama lain. Dan Cao Cao sangat suka memainkan permainan tersebut. Padahal seperti apa yang akan kita lihat ini, Cao Cao menggerakkan kedua pasukannya dari laut dan juga darat. Mereka semua akan segera menggempur Su dan juga Wu hingga tak tersisa. Lalu di sebuah daratan kita diperlihatkan puluhan ribu pasukan Cao Cao sudah mulai bergerak. Lalu di sana mereka melihat kura-kura di tengah jalan. Ditambah lagi si komandan pasukan mendapatkan laporan dari pengintai bahwa tidak ada tanda-tanda pasukan Wu dalam 8 mil di depan mereka. Si komandan itu merenges dan mengatakan bahwa Wu dan juga Su sudah kabur. Namun tiba-tiba, ya, satu anak panah melesat sempurna, dan itu adalah Sun Sanxiang. Dan bersama dengan tim elitnya, dia memancing rombongan besar pasukan itu untuk mengejar mereka. Sesuai apa yang diharapkan oleh Sun Sanxiang, para pasukan Cao terus mengejar hingga pada satu titik di mana mereka semua tidak sadar bahwa mereka telah terpancing dengan mudah. Sehingga di balik debu tebal tersebut, mereka mendapatkan sambutan yang mematikan. Tembakan panah tersebut dilesatkan bukan tanpa alasan, di mana tembakan itu sengaja terpusat ke arah senter barisan, sehingga barisan pasukan Cao tersebut terbelah menjadi dua sisi dan masuk ke dalam formasi tempurung kura-kura raksasa atau yang biasa disebut dengan formasi Yin Yang. Dan setelah seluruh pasukan musuh masuk secara cepat, mereka menutup jalur keluar bagi mereka. Dan semuanya sesuai apa yang diinginkan oleh Liang. Setelah semuanya terkurung, barulah Zhou Yu memberikan perintah untuk pembasmian. Serangan pertama adalah jalur gerak akan dipersempit dan mereka akan dicabik-cabik dari setiap sisi. Hal tersebut membuat komandan pasukan Cao belum menyerah, di mana dia dan pasukan elitnya berusaha untuk membongkar barisan kokoh pasukan aliansi. Dengan hal tersebut, Zhou Yu pun merespon dengan mengeluarkan beberapa jenderal terkuat yang mereka miliki. Yang pertama ada Jenderal Ganning. Selanjutnya ada Jenderal Guan Yu. Lalu setelah itu, keluarlah sang Jenderal Zilong. Setelah Zilong,
Bogong atau Jenderal Zhang He tidak mau kalah. Dengan keberingasan yang hakiki, dia layak untuk disebut sebagai nenek moyangnya Agung Hercules. Setelah para jenderal-jenderal kuat menghabisi pasukan darat, formasi berikutnya adalah membentuk sebuah gerakan untuk mengcounter infanteri berkuda dari pasukan Zhao. Hal tersebut membuat komandan pasukan Zhao kalang kabut. Sehingga sebagai langkah selanjutnya, dengan sisa-sisa pasukannya, dia membuat sebuah formasi yang dia anggap bisa untuk menerobos masuk hingga ke titik Zhou. Hal tersebut awalnya sangat efisien, namun Liang sudah menyiapkan segala hal untuk bisa menghentikan segala teknik counter dari musuh. Dan setelah formasi itu dapat dihancurkan, barulah pertarungan bebas dari para jenderal pun dimulai. Dan tanpa disangka pula oleh Liang, Zhou Yu sebagai panglima utama, dia sendiri terjun ke medan perang untuk menebas seluruh pasukan Cao Cao. Ketika Zilong tengah sibuk duel dengan komandan pasukan Zhao, dari jarak jauh dia diincar oleh tembakan panah musuh. Sehingga Zhou Yu yang sadar akan hal itu, tanpa pikir panjang, dia membadani anak panah tersebut. Jelas, anak panah kecil bukanlah hal yang berarti bagi sang panglima, sehingga dengan anak panah itulah dia akan membuktikan siapa yang layak untuk menjadi pemenang di pertempuran kali ini. Ngawari. Setelah itu, kita akan ditunjukkan seni bela diri yang dimiliki oleh Zhou Yu. Dan tidak hanya itu, beberapa pertarungan epik akan kita nikmati. Dan ketika si komandan tidak mampu melawan Zilong, dia bergerak ke sisi lain. Namun sayang, hal tersebut dihadang dengan keepikan yang hakiki oleh Jenderal Gan Ning.
派头。 Dan dari semua itu diakhiri dengan kemenangan mutlak oleh pasukan aliansi. Sekali lagi, Joyu memilih untuk melepaskan mereka yang sudah tidak berdaya. Sehingga yang hanya bisa pasukan Cao Cao lakukan hanyalah lari terbirit-birit. Setelah kemenangan tersebut, mereka mendapat laporan dari pasukan pengintai bahwa armada besar Cao Cao tengah berlayar untuk menuju ke Jurang Merah. Lalu kita dibawa ke tempat Cao Cao. Di sana, dia mendapat laporan bahwa pasukan daratnya dihancurkan total oleh pasukan aliansi. Di sana, Cao Cao santai-santai saja. Bahkan, dia mengartikan hal tersebut tidak lebih hanya sekedar kemunduran sepele. Di sana dia ingin mempersiapkan secara mendalam serangan laut yang sudah ia persiapkan. Sehingga dia ingin menepi sejenak di sisi jurang yang ada di depannya. Sedangkan di pihak aliansi, mereka tidak jumawa, di mana mereka tengah menelaah langkah selanjutnya yang akan Cao Cao lakukan. Untuk saat ini, mereka tidak bisa berbuat banyak. Dan untuk saat ini pula, yang terpenting adalah memelihara moral yang tinggi untuk sisa-sisa dari pasukan mereka. Karena dengan moral yang tinggi, apa yang harus mereka khawatirkan? Semangat yang tinggi memang sangat dibutuhkan untuk memenangkan perang ini. Karena secara objektif, jumlah mereka jauh di bawah musuh. Di malam harinya, Joyu mendapatkan perawatan langsung oleh sang istri. Yang kalau kalian ingat di awal tadi ya, istrinya Joyu ini ditaksir sama Cao Cao. Memang keparat si Cao Cao ini. Sedangkan di ruangan utama, para jenderal tengah minum bersama. Dan kali ini dihadiri oleh Kaisar Wu, yaitu Sun Quan. Jelas di sana mereka tengah sedikit menikmati kemenangan mutlak mereka, yang sebenarnya secara teknis cukup untuk mengguncang sedikit mental Cao Cao. Saya rasa ya, kalau tidak ya psikopat cuk itu namanya. Di momen tersebut juga nampak Liu Bei tengah terpesona melihat adiknya Sun Quan dan bahkan memuji keberaniannya. Sehingga di sana dengan entengnya Sun Quan ingin menjodohkan adiknya dengan Liu Bei karena Sun Quan merasa bahwa Liu Bei bisa membimbing adiknya agar bisa menjadi wanita yang lebih feminim. Karena dengan sifat Sun Sanxiang yang seperti itu, jarang ada pria yang berani mendekatinya. Di sana nampak Liu Bei malu-malu. Namun berbeda dengan Sun Sanxiang, justru dia malah tanpa ragu mendekati Liu Bei. Dan dari tingkah lakunya tersebut, hanya sebagian orang yang menyadari niat Sun Sanxiang yang sesungguhnya. Dan itu adalah teknik akupuntur yang mematikan. Sebenarnya di sana Sanxiang ini hanya merasa jengkel saja dengan kakaknya yang seolah tidak pernah menghargainya sebagai sosok wanita yang memiliki keistimewaan. Lah, kurang lebihnya gitulah ya. Lalu di keesokan harinya kita kembali dibawa ke tempat Cao Cao, di mana dia habis dengan selir favoritnya. Bahkan dia menyuruh si selir tersebut untuk melayaninya menghidangkan semangkuk teh dan membayangkan bahwa selir tersebut adalah Xiao Cao, yang dimana membuat sang pelayannya di sana baru menyadari bahwa semua perang ini dimulai hanya karena wanita. Sedangkan di pihak aliansi, Joyu dan Liang memandang tajam ke depan, menelaah pertempuran selanjutnya yang akan mereka hadapi. Di sana, mereka berdua meyakini bahwa Cao Cao tidak terlalu ahli dalam pertempuran laut dan dia hanya akan mengandalkan beberapa laksamananya saja. Dan jika para aliansi bisa melenyapkan para laksamana itu, secara teknis sama saja mereka sudah bisa melumpuhkan setengah dari pasukan laut Cao Cao. Dan mereka menyadari betul bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dan diskusi singkat itu diakhiri oleh Liang dengan menerbangkan merpati putih untuk terbang menyisir puluhan ribu armada kapal Cao Cao hingga ke kamp perang si Cao Cao itu sendiri.
Yang pada faktanya, kita melihat sendiri bahwa Cao Cao dan para pasukan elitnya tengah bersenang-senang dan menikmati hiburan sepak bola tarkam yang dia gelar. Di sana, dengan ucapan besarnya, dia meyakinkan para pengikutnya bahwa dari seluruh perang yang sudah dia hadapi, dia tidak pernah kalah dan dia sudah sangat siap untuk melihat para pemberontak kecil itu sok jago di hadapannya. Dan semengerikan apa perang yang akan pecah itu? Tenang, itu akan saya lanjut di part yang kedua. Baiklah bro, jadi dengan kemenangan gemilang di pertempuran yang pertama, di mana pasukan Liu Bei dan juga Sun Quan ini ditambah dengan kepemimpinan militer oleh strategi luar biasa dari Zhou Yu dan juga Zhuge Liang, apakah mereka akan benar-benar berhasil mengalahkan pasukan Cao Cao yang jauh lebih besar itu? Harapan baru mungkin saja telah tercipta. Namun, meskipun pertempuran ini berakhir dengan kemenangan bersejarah dari para pasukan aliansi, ancaman Cao Cao masih belum sepenuhnya sirna. Ketegangan politik dan persiapan untuk pertempuran selanjutnya semakin memuncak. Dan jalan untuk menuju perdamaian masih penuh dengan liku-liku. Dan dalam film kedua nantinya, kita akan melihat bersama-sama bagaimana para aliansi itu harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Cukup sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.